Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Capuy. Baik, ini Akang Capuy punya HP J2 Prime, maksudnya punya user ya. Servis ini kacanya pecah, kita coba ganti kacanya doang atau touchscreennya tanpa harus alat-alat khusus ya. Jadi nggak perlu pakai alat khusus. Ini yang pertama kita bongkar dulu untuk bagian baut di belakang Samsungnya ya, di belakang backdoornya. Nah ini dia, kita buka-bukain dulu untuk baut-bautnya ya. Ini untuk yang baru pertama kali kunjungi channel ini, Akang Capuy videonya tentang tutorial ya seputar Android ya. Kalau ada masukan saran silahkan ketik di kolom komentar. Jika ada pertanyaan pun silakan di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram Akang Capuy ya. Insyaallah untuk Akang Capuy akan balas. Ini pertama kita buka dulu ya. Ini pertama lihat posisinya. Kita buka dulu. Ini ada TG-nya. Kita coba amanin ya TG-nya biar bisa digunakan lagi. Tapi tetap, biarpun kita sudah coba copot pelan-pelan, bisa kita buka, tapi untuk nanti kualitasnya agak beda ya. Mungkin maksud kualitas itu pasti ada sedikit-sedikit debu lah. Biarpun ini akan Capuy ngerjainnya di dalam ruangan, tapi tetap namanya debu pasti ada ya. Jadi tetap kadang ada debu aja sedikit-sedikit gitu, tapi nggak semulus waktu pertama beli terus langsung dipasang. Ini langsung kita buka tempered glassnya. Tempered glassnya kita pelan-pelan, cukup pakai kuku aja, nggak usah pakai alat, karena kalau pakai alat takutnya lemnya pada rusak ya, yang ada di belakang atau di TG-nya itu. Ini kita pelan-pelan. Kalau Akang Capuy selalu seperti ini ya. 80% berhasil ya, untuk 20%-nya pernah gagal, intinya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah banyak berhasilnya dibanding gagal. Ini kita selamatkan dulu karena akan kita ganti touchscreen-nya atau kita bongkar. Kalau misalkan ada TG itu akan lebih sulit ya, lebih sulit. Nah ini dia, kita bongkar. Kemudian kita akan lepaskan atau kita pisahkan touchscreen dan LCD-nya dari frame. Ini Akang Capuy menggunakan kuku saja ya, kukunya agak sedikit panjang, dan Akang Capuy sudah biasa ya. Jadi kalau yang belum biasa hati-hati juga. Nah ini dia, ini pakai alat nggak usah dah, kita pakai kuku aja full ya. Paling ntar pakai alat kalau yang benar-benar sulit. Ini kita buka pelan-pelan. Nah ini dia, kita pelan-pelan ya. Ya Kang Capuy emang biasa pakai kuku, kadang nggak pakai alat ya. Alhamdulillah lah, kalau ini semenjak pakai kuku nggak pernah gagal, alhamdulillah selalu berhasil. Nah ingat, untuk fleksibel touchscreen-nya itu ada di bagian atas ya. Untuk fleksibel LCD ada di bagian samping, jadi jangan main di atas, kita main di bawah. Kalau di atas pelan-pelan aja, sedikit-sedikit saja buat ngangkat saja. Ada fleksibel di bagian atas ya. Kita langsung fokus ke bawah, tuh ada fleksibel. Nah, ini untuk LCD hati-hati juga, kalau yang belum biasa hati-hati. Akang Capuy sedikit pakai alat untuk bagian dalam LCD-nya ya, jadi biar enggak, LCD-nya juga kayaknya nempel ini. Aturan setahu Akang Capuy LCD-nya untuk J2 Prime itu nggak nempel, dan untuk di bagian ini sangat keras, jadi Akang Capuy nggak mau ngambil resiko, jadi gunakan alat ya untuk bagian ininya aja. Tapi nggak perlu pakai blower, ini Akang Capuy nggak pakai blower ya. Nah mungkin emang udah pecah atau waktu pas pertama masang dia masang sendiri kali ya, jadi soalnya lemnya nggak terlalu parah juga, nggak terlalu keras. Ini dia Akang Capuy coba pelan-pelan. Lihat di bagian sela-selanya ya, awas kena tombol menu atau back ya. Sini agak sedikit keras. Oh di bagian pojok agak udah pecah ya kacanya ya, tapi nggak masalah, yang penting nggak kena LCD. Ntar kita tes dulu sebelum pemasangan ya. Nah ini dia sudah berhasil, untuk yang lainnya aman. Nah iya kayaknya bener, oh iya keras ini, kelem LCD-nya, aduh keras. Oh iya benar, ini di bagian pojok kelem, pantas agak susah diangkatnya ya. Ini kita copotkan dulu bagian fleksibel
touchscreennya yang di LCD ya. Ini kita tes dulu LCD nya tadi kita bongkar aman atau tidak. Jadi jangan langsung pasang touchscreennya, kita tes dulu LCD nya habis kita buka. Kita coba lihat. Nah ini tampilannya sudah J2 Prime ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Kita coba sampai ke menu utama, soalnya biar lebih jelas ya. Kalau ke menu utama kita tunggu apakah ada kerusakan. Oh alhamdulillah tidak ada ya, tidak ada kerusakan di bagian LCD, jadi aman. Langsung kita pasang touchscreennya. Sebelum kita pasang touchscreennya, kita nanti bersihkan dulu bagian tulangan-tulangan. Nempel lagi. Ini karena masih ada lemnya ya. Kita bersihkan bagian tulangan-tulangan frame dari Samsung J2 Prime. Kita bersihkan seperti biasa, Kang Capuy menggunakan pinset seperti ini ya caranya tuh. Ya baik, Kang Capuy skip aja ya. Nah ini dia sudah bersih ya. Kita periksa lagi sudah bersih. Langsung saja kita siapkan touchscreennya. Ini warnanya sedikit beda, tapi kata usernya nggak apa-apa, yang penting bisa kesentuh. Soalnya tadi nggak bisa kesentuh ya. Ini jangan lupa untuk saringan speaker teleponnya dipasang ya. Jangan lupa, itu biasanya banyak yang lupa ya, mungkin karena emang si pengguna minta buru-buru atau yang lainnya. Ini kita bersihkan dulu. Sudah kita bersihkan LCD nya, langsung kita siapkan untuk pemasangan ya. Jadi kita siapkan lemnya. Ini kita tiupin dulu, banyak debu. Jangan tiup pakai mulut, takut berkuah. Kalau udah berkuah ya urusannya basok dong kalau ada kuahnya ya. Ini sudah kita bersihkan. Ini kita berikan lem dulu. Ini kalau misalkan masih ada yang lem kering sebelumnya, kita bersihkan lagi. Nah ini dia Kang Capuy lem dulu. Jadi Kang Capuy menggunakan lem cair ya. Begini caranya Kang Capuy buat ngelem ya. Kita berbagi ilmu aja ya, sedikit tapi bermanfaat, karena ilmu Kang Capuy juga belum banyak, masih belajar. Nah ini dia, kita lem bagian-bagian pentingnya. Bagian tengah harus kita agak banyakin ya. Ini yang resiko bisa pecah di bagian tombol home kalau misalkan sudah ganti LCD. Jadi harus kita banyakin saja, nggak apa-apa. Yang penting nggak kena tombol back atau tombol pokoknya tombol bawah ya, kanan kirinya tombol back dan tombol menu. Ini di bagian atas juga biasanya tengah itu dekat saringan telepon itu gampang pecah, jadi kita banyakin aja nggak apa-apa. Maksudnya gampang pecah tuh dalam arti saat udah kering dia kan kopong bawahnya, jadi ditekan dikit langsung pecah. Seperti keramik. Kalau misalkan keramik kita ketok-ketok bunyi yang tung gitu ya, atau seperti apa bunyinya itu berarti bawahnya kosong. Kita tekan dikit atau dia dapat benturan dikit benda keras, akan mudah pecah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan rata rapi terus keisi acian atau semen, bawahnya pasti keras dan nggak gampang pecah seperti itu. Ini kita bersihkan dulu. Kang Capuy lupa untuk bersihkan speaker telinganya ya, saringannya, karena mungkin udah lama nggak dibersihin, jadi kotor. Kang Capuy coba bersihin biar nggak ada kendala ya di speaker telinganya atau kehambat karena kotoran. Nah ini kita siapkan dulu untuk LCD nya, kita bersihkan lagi karena harus benar-benar steril dan bersih ya. Ini dia touchscreennya, kita buka saja pelan-pelan, jangan sampai kena debu. Langsung kita paskan ke LCD nya, sini kita pasin. Nah kalau misalkan di sini agak sulit nih, yang penting kita masukin dulu ya untuk fleksibelnya. Aduh goyang. Kang Capuy cepetin ya, bukan getar tapi cepetin ya. Ya Kang Capuy cepetin. Mental ya, lari ya. Ya ini dia. Kemudian kita masukkan ke frame-nya. Jadi masukkan dulu LCD-nya ya, kita pasin dulu LCD-nya seperti ini. Jangan, hati-hati nyentuh tangannya ya, pelan-pelan, soalnya takut tangannya berciplak ya. Nah kita pelan-pelan sentuh ujung-ujungnya buat supaya rata ya. Kita geser-geser
kasih goyang. Nah, pas kalau sudah pas langsung kita pasangkan. Aduh, ininya lupa mau geser. Aduh, nggak turun dia. Congkel dikit dari dalam, kita geser dikit, nggak apa-apa, karena kalau kita langsung tekan takut pecah ya. Harus pas, benar-benar pas. Nah kalau udah pas kita goyang-goyang dikit, kita tekan-tekan. Untuk fleksibelnya kita pasang lagi LCD nya, kita tekan aja sampai rapi, sampai pas, benar-benar pas ya. Nah sekelilingnya bisa dilihat itu benar-benar masuk pas ya. Untuk tombol home nya aman, nggak ini ya, nggak goyang-goyang banget ya, atau nggak nyeplos. Kalau yang biasanya J2 biasa itu kalau misalkan ganti full set itu pasti nyeplos kalau misalkan nggak dikasih ganjelan ya. Kita tunggu sebentar sambil siapin penjepit ya. Nah ini untuk ngejepitnya ada caranya. Kalau untuk Akang Capoy ngejepit apa namanya, HP yang bezelnya tebal menggunakan penjepit ini ya, karena kalau yang tipis takut resiko. Ini kita pasin lagi, ini udah aman, langsung kita jepit lagi di bagian lainnya. Kemudian kita jepit di sini juga, ini kita geser-geser, kita pasin aja ya. Baik, cukup sekian tutorial dari Akang Capoy. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini. Jika kalian tidak suka silahkan klik dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.